Selamat pagi Ibu. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya kita bisa bertemu di ruang presentasi PT NASA ini untuk bersama-sama kita belajar nih Bu nih, Mas-mas, Bapak-bapak, sedikit belajar tentang dunia perikanan karena memang salah satu produk kita juga bukan salah satu. Bidang gerak kita juga bergerak di bidang perikanan sebagai salah satu cabang di bidang agrokompleks. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas lindungannya sehingga kita datang dari jauh-jauh dari Boyolali ya, Bu? Bukan? Oh, Pak Agung dari Boyolali. Dari Jogja ya, Bu? Oh, nggih. Jogjanya mana, Bu? Ibu mana, Bu? Oh, Jalan Jambon paling dekat berarti ya. Jalan Jambon dari paling dekat sini ya. Tuan rumah berarti Bu nggih. Juga bagi teman-teman ya. Maupun sebenarnya ada juga peserta yang tidak terlihat Bu di sini, pendengar yang tidak terlihat, tapi bukan makhluk halus ya. Tapi pendengar atau penonton atau audien yang lewat streaming ya, karena kegiatan pelatihan tematik ini juga dipancarkan melalui streaming sehingga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat atau bahkan seluruh dunia kalau sekarang bisa mengikuti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih selama ini tidak lama ya, kurang lebih 1 jam ya akan kita belajar bersama-sama tentang peranan produk NASA di dalam budidaya perikanan ya. Mungkin ibu-ibu, mas-mas selama ini lebih banyak bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan ya. Tetapi siapa tahu ya, karena produk kita juga potensial untuk dunia perikanan, ada saudara, ada teman yang punya ikan ya, bisa ditawari produk NASA ya, begitu. Nah, kita akan berbicara tentang peranan produk kita khususnya untuk menangani terhadap penyakit ikan ya, karena penyakit ikan ini merupakan salah satu pengganggu bagi kegiatan budidaya ya. Nah, kita akan berbicara dulu secara garis besar. Oh ya, saya belum perkenalkan diri ya Bu ya. Ya. Nama saya kalau dipanggil biasanya Pak Hakim ya. Pak Hakim ya, dalam lengkapnya Agus Hakim. Nah, di kantor sebagai Technical Service atau TS bidang peternakan perikanan ya. Jadi monggo nanti kalau ada konsultasi tentang peternakan dan perikanan monggo lewat nomor saya. Oh iya, nanti nomornya di akhir Bu ya. Karena di TS ini, karena di kantor ini kan komplit Bu ya. Mungkin kalau kenalnya baru Pak Bahar saja ya. Tetapi di kantor ini kita punya technical service untuk semua bidang. Kesehatan, kecantikan ada Pak Bahar. Lalu ada perkebunan namanya Pak Eko. Lalu untuk tanaman pangan Pak Agus. Kalau tanaman-tanaman pertanian yang lain ada namanya Pak Adi. Kalau peternakan perikanan ada Pak Happy. Jadi komplit Bu ya. Kalau di lapangan ada kendala-kendala, ada pertanyaan-pertanyaan dari distributor atau dari masyarakat, calon konsumen tentang dunia-dunia tersebut yang mungkin karena latar belakang Ibu Bapak tidak dari dunia agrokompleks, nah silakan langsung menghubungi ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian tentang penyakit ikan, jadi ikan itu bisa sakit karena ada 3 hal ini ya. Mungkin sama dengan manusia ya. Manusia sakit juga karena kita lemah, sering kehujanan ya, sering atau terlalu capek. Misalnya banyak pekerjaan, sering lembur dan sebagainya sehingga kita menjadi lemah, kurang istirahat dan sebagainya ya. Maka kita bisa menjadi lemah. Nah, dalam hal ini ikan pun bisa menjadi lemah pada suatu saat kondisi tertentu. Nah, pertama adalah karena kondisi ikan lemah. Yang kedua karena ada bibit penyakit. Nah, sama dengan kita.
Mungkin di sekitar kita itu ya, lingkungan udara dan sebagainya banyak mengandung penyakit. Contohnya misalnya virus influenza ya. Kenapa kita bisa sakit flu, pilek dan sebagainya? Karena tadi yang saya sebutkan kurang istirahat sehingga kita tahu-tahu pilek. Nah, tetapi kalau daya tahan tubuh kita tinggi, biarpun ada virus influenza di mana-mana ya, kita tidak terkena. Nah, maka faktor yang kedua ini juga berpengaruh Bu ya. Samping kondisi ikan yang lemah, juga adanya bibit penyakit yang ada di situ. Nah, nanti bibit penyakit itu apa, jenisnya dan sebagainya nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga didukung oleh lingkungan yang jelek. Nah, lingkungan tempat hidup ikan. Kalau tempat kita, kalau manusia misalnya rumah kita ya kurang bersih, kurang ventilasi, kurang sirkulasi dan sebagainya, sehingga membuat tempat hidup rumah kita kurang sehat. Nah, ini akan mendukung terjadinya suatu penyakit. Sama dengan di ikan. Kalau tempat hidup manusia itu rumah atau tempat lingkungan kerja misalnya. Nah, kalau tempat hidup ikan di mana, Bu? Di air ya, di kolam gitu. Kolamnya, airnya kondisinya kurang baik. Nah, seperti itu. Maka apabila ada perpaduan dari tiga hal ini akan meningkatkan peluang ikan menjadi sakit, gitu. Nah, kita lihat di sini ya, tadi kita sudah menyebutkan bibit penyakit. Apa saja jenis atau macam-macam bibit penyakit yang bisa menyerang ikan? Nah, ternyata kita bisa mengkategorikan jenisnya menjadi 4. Pertama, penyebab bibit penyakit dari virus ya. Kemudian dari bakteri, ketiga dari jamur, dan keempat dari parasit namanya ya. Parasit ini adalah hewan lain yang hidupnya menempel atau menumpang pada ikan. Sifatnya begitu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah virus. Virus itu adalah makhluk hidup kecil ya, yang hidupnya menumpang pada makhluk hidup yang lain. Nah, virus ini sampai sekarang belum bisa diatasi. Artinya belum bisa dibunuh. Karena virus ini adalah makhluk hidup yang pandai bermutasi namanya. Mutasi itu apa ya? Menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang baru ya. Jadi tidak bisa diobati. Yang bisa dilakukan kalau penyakit virus ini adalah dengan vaksinasi. Sama dengan manusia. Ada penyakit-penyakit pada manusia ya, penyakit HIV atau AIDS. Virusnya AIDS sendiri tidak bisa dibunuh, tetapi yang bisa dilakukan adalah vaksinasi. Atau penyakit virus pada manusia apalagi Bu kira-kira? Pak Kung dari kesehatan tahu apa? Hepatitis ya, seperti itu. Nah, itu pengobatannya atau penanganannya dengan vaksinasi. Nah, tapi pada ikan ini memang belum begitu banyak dikembangkan vaksin untuk ikan karena berbenturan dengan nilai ekonomi, Bu. Biaya risetnya mahal, biaya penelitiannya mahal, tapi diberikan pada ikan-ikan yang kurang komersial, misalnya lele, nila, nanti jatuhnya tidak badi, malah rugi ya karena vaksinnya lebih mahal. Nah, biasanya vaksin ini sudah dikembangkan pada ikan-ikan yang sifatnya untuk hobi, ikan arwana, ikan koi dan sebagainya yang harganya jutaan rupiah satu ekor. Nah, itulah virus-virus atau vaksin-vaksin itu banyak diberikan di sana. Tapi kalau untuk ikan lele, ikan nila yang harganya 1 kilo hanya 20.000, vaksinnya ratusan ribu, ya nanti tidak badi ya. Maka virus ini pada dasarnya belum bisa diobati. Nah, cara mengobatinya adalah dengan seperti ini ya. Sehingga nanti daya tahan tubuhnya meningkat sehingga tidak bisa terserang atau menyerang pada ikan. Penyakit atau penyebab yang kedua ini adalah dari jenis bakteri ya. Dari bakteri ini adalah makhluk hidup kecil juga yang sifatnya menyerang pada organ-organ tertentu di dalam ikan. Ada yang menyerang pada insangnya, ada yang menyerang pada ususnya, pada limpanya dan sebagainya ya. Sehingga penyakit-penyakit yang
disebabkan oleh bakteri ini biasanya terjadinya kerusakan pada alat tubuh. Kalau pada manusia misalnya apa ya? Tipus betul ya Pak ya. Itu kan karena Salmonella typhosa, ya, bakteri Salmonella typhosa menyerang pada usus kita. Nah, seperti itu ya. Kalau pada apa? Ikan ini juga seperti itu, menyerang insang ada, menyerang usus ada dan sebagainya ya. Penyakit karena bakteri ini diatasi dengan ini, pengobatannya dengan obat-obat yang sifatnya sebagai antibiotik. Nah, kalau bakteri ini sudah bisa dimatikan. Ya, ini dengan zat-zat antibiotik ini. Biasanya di pasaran ada yang dari jenis ini, ampicillin, oxytetracycline, doxycycline dan sebagainya. Caranya dengan dicampur pakan. Karena bentuknya itu adalah pil ya, biasanya digerus, dihancurkan lalu dicampur dengan pakan, diberikan ke ikan. Seperti itu caranya ya. Kemudian yang ketiga, penyebab penyakit yang ketiga adalah jamur. Nah, jamurnya seperti ini Bu ya. Contohnya seperti ini. Memang bentuknya seperti ini, seperti jamur pada di alam yang seperti kita kenal ya. Dengan jenis-jenis seperti ini tidak usah dihafalkan ya, karena tidak ada ulangan ya. Yang pasti penyebab penyakit yang ketiga karena jamur. Nah, ini bisa diatasi dengan obat-obatan yang sifatnya sebagai desinfektan atau apa ya, pencuci hama ya. Ini bahan-bahan kimia, klorin, BKC, iodin dan sebagainya. Iodin ini kalau manusia apa? Betadin. Nah, betadin itu mengandung iodin ini, zat aktif iodin. Sifatnya dia membunuh ya bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang menempel pada luka. Nah, sama dengan pada ikan. Biasanya cara penggunaannya, cara pemakaiannya itu dengan direndam ya. Ikan-ikan yang sakit ini diambil, lalu kita siapkan larutan dengan ditetesi gitu. Nah, nanti ikan dimasukkan di situ. Atau kalau paling murah, paling mudah dengan garam ya. Jadi garam juga punya sifat sebagai desinfektan atau pembunuh bakteri, pembunuh jamur gitu. Nah, kemudian ini penyakit ini jamur ini sering menyerang pada ikan lele, Bu. Nah, ini teman-teman kalau yang nanti sering berhubungan dengan peternak-peternak lele, ini biasanya akan ditanya tentang penyakit jamur pada lele ya. Dengan gejala-gejala Pak, itu berdiri begini ya. Jadi kalau lele biasanya di bawah umur 1 bulan ini sangat rentan sekali terserang penyakit dari jamur ini. Ciri-cirinya pertama itu berdiri begini. Tidak berenang-renang tapi berdiri ya, berdiri di permukaan. Gantung. Kalau tidak berdiri ya gantung Pak ya. Kalau berdiri itu di dasar begini ya, kalau di atas gantung ya. Lalu di mulutnya atau di insangnya ada putih-putihnya. Nah, ya, atau di tubuhnya ada putih-putihnya. Kemudian nafsu makannya menurun, dalam waktu 2-3 hari kemudian sudah meninggal dunia dengan tenang. Ya gitu. Ya. Nah, biasanya kalau dengan lele ini ya, karena kita susah ya, secara teknis agak susah melakukan isolasi dan sebagainya. Karena ikan lele ini ikan yang dipelihara secara massal, jumlahnya banyak. Berbeda dengan ikan-ikan yang dipelihara secara individu, seperti koi, seperti arwana misalnya, itu kan individu. Tapi pada ikan-ikan konsumsi yang dipelihara dalam jumlah satuan banyak, maka penanganannya tidak secara individu, tapi juga secara massal. Biasanya kita anjurkan pakai garam dapur. Garamnya yang kerosok saja Bu, jangan garam beriodium. Apalagi garam lasosa, nggak usah yang seperti itu ya. Ya. Plus cuka ya, jadi garam dapur plus cuka kita aduk secara merata. Kemudian kita siramkan larutannya ya. Larutannya kita siramkan ke air kolam. Nah, biasanya memerlukan penanganan dalam 3 kali aplikasi.
ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah sudah cukup menyembuhkan. Dari beberapa teman-teman distributor yang konsultasi dengan kami sarankan seperti itu, ada laporan lilinnya sembuh dari penyakit jamur ini, ya. Kemudian yang ketiga ini karena parasit. Nah, karena parasit ini adalah makhluk hidup lain, ya. Ini ada makhluk hidup kecil-kecil ini yang menyerang tubuh ikan sehingga terjadi luka-luka seperti ini, ya. Kalau seperti ini ya penanganannya juga dengan obat-obat sifatnya desinfektan atau pembunuh, ya. Bisa menggunakan bahan-bahan kimia yang tadi digunakan untuk ini. Nah, ini untuk bakteri, sama bisa digunakan untuk parasit, gitu. Jadi itu adalah jenis-jenis penyebab penyakit ikan. Yang pertama adalah dari jenis virus, yang kedua dari jenis bakteri, yang ketiga jamur, dan keempat parasit, ya. Dengan gejala-gejala masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kemudian selain tadi ya faktor yang kedua, selain adanya bibit penyakit, maka faktor yang kedua ini adanya lingkungan yang jelek pada tempat hidupnya ikan. Nah, lingkungan yang jelek pada ikan atau pada kolam ini, nah ini sama dengan manusia, Bu. Tempat hidup ikan itu juga memerlukan suatu kondisi yang ideal bagi ikan, ya. Ini kalau sedikit diperinci, ya. Ini di air, ya. Ini ada istilahnya apa ya? Kondisi-kondisi secara fisika. Ya, ini misalnya begini, misalnya kejernihan air, ya. Lalu suhu. Nah, lalu apalagi? Ini terutama 2 hal ini, ya. Jadi setiap ikan itu memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang cocok untuk hidupnya, ya, begitu. Kalau faktor yang bersifat sebagai kimia, nah ini keasaman. Keasaman yang baik itu berkisar antara mendekati 7 atau netral, ya. Jadi 6 sampai 8. Nah, kemudian kalau diperinci lain sebenarnya banyak sekali faktornya, ya. Tetapi yang paling berpengaruh itu ini, ya. Oh, ini juga udara atau oksigen, ya. Nah, jadi di air pun seperti juga manusia yang bernapas memerlukan kondisi oksigen atau udara yang cukup. Tanda-tanda kalau ikan itu kurang oksigen bagaimana, Pak, Bu? Ikannya itu naik ke atas, ya. Jadi kalau kita punya ikannya naik ke atas, nyelangup itu jangan kita seneng, ya. Tapi itu justru tanda bahwa kekurangan oksigen air kolam kita, ya. Tapi biasanya pemelihara seneng, ya Pak, ya, karena bisa melihat ikannya gitu, ya, gitu. Munggah-munggah gitu. Nah, itu kondisi kekurangan oksigen, karena oksigen itu, ya, di air. Ini air. Nah, oksigen itu kan dari udara. Nah, dia masuk ke air itu dengan cara pertukaran ini, bersentuhan ini secara langsung. Maka kondisi oksigen di atas itu pasti lebih tinggi daripada di bawah, gitu. Jadi ini minim oksigen, ini kaya oksigen. Maka kalau ikan di air ini kurang oksigen, nah ikan akan menaik ke daerah yang kaya dengan oksigen di atas permukaan yang bersentuhan dengan udara secara langsung, gini. Kalau misalnya di tambak udang yang intensif itu kan digunakan kincir, ya. Kincir untuk memecah air. Nah, ini untuk melarutkan oksigen semakin banyak karena air dipecah-pecah menjadi butiran kecil. Nah, luas permukaan yang bersinggungan dengan udara ini semakin besar. Sehingga air ini lebih kaya terhadap oksigen, lebih banyak oksigen yang bisa masuk ke air ini, gitu.
Nah, maka kalau ikan kurang oksigen itu tandanya naik ke sini di daerah atas. Tuh. Nah, seperti itu. Sama juga dengan manusia, kalau kekurangan oksigen ini terjadi dalam jumlah waktu lama, pasti akan membuat tubuhnya menjadi lemah. Sama dengan kita. Misalnya kita berada di ruangan seperti ini ya, dalam waktu 5 hari ditutup semua rapat, nah kita pasti akan lemes. Gampangannya seperti itu. Nah, lingkungan yang jelek ya itu ada kondisinya berbeda-beda ya. Terutama ini kadar udara dalam air rendah, air bersifat asam. Jadi keasamannya di bawah 6 ya, 5 atau 4 itu sangat mudah menimbulkan atau memacu pertumbuhan bakteri dan jamur ya. Cuaca berubah-ubah, hujan panas, panas dingin gitu. Itu juga akan meningkatkan peluang ikan menjadi sakit. Gampangannya kalau kita ya habis dari panas begitu langsung ke hujan beres gitu. Begitu jalan pakai motor sana panas lagi gitu. Mungkin seperti itu ya kurang lebih. Ya. Jadi ini faktor pendukung ikan menjadi sakit. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang tidak baik, tidak mendukung ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya kalau ya boleh kita jelaskan ya. Kalau pada kolam-kolam yang seperti ini ya, kolam-kolam seperti ini adalah namanya karamba jaring apung. Biasanya banyak dibudidayakan atau dilakukan di danau-danau. Contoh terdekat sini di Danau Kedungombo ya, Sragen ya. Itu banyak pemeliharaan dengan sistem seperti ini. Di Kedungombo, Gajah Mungkur, di Waduk Sermo, di sini di DIY, lalu di Cirata kalau di Jawa Barat. Itu banyak sistem budidaya seperti ini ya. Ya, jadi di sini ada kolam terapung, di bawahnya ada jaringnya sehingga ikan tidak bisa lari kemana-mana seperti itu. Nah, karena pemberian pakan yang pada sistem budidaya seperti ini pakai pakan tenggelam. Jadi bukan pakan terapung seperti lele, tapi pakannya tenggelam. Itu ternyata ini 20-30% pakannya tidak termakan oleh ikan. Jadi sudah melayang gini, belum sampai ke saut sudah jatuh. Akhirnya menjadi lumpur di dasar danau seperti ini. Nah, lumpur ini yang tertumpuk sedemikian besarnya, sedemikian banyaknya, karena kolam itu banyak sekali sampai ribuan ya, seperti di Kedungombo. Maka lumpur tersebut lumpur berasal dari bahan organik, dari pakan. Pakan ini kan dari bahan organik, dari jagung, dari ikan, dari bungkil kedelai ya. Itu akan membusuk. Beda kalau lumpur bukan organik, lumpur besi misalnya itu tidak akan membusuk. Tapi lumpur dari bahan organik, dari pakan itu lama-lama akan membusuk. Nah, pembusukan ini akan menghasilkan ini senyawa atau zat-zat yang beracun dalam bentuk amonia dan H2S. Nah, gampangannya, jadi semua bahan organik ini kalau membusuk akan menghasilkan ini. Contohnya ibu-ibu kalau lama tidak membuang sampah dapur, sisa sayur, sisa rajangan apa-apa, kulit-kulit di tempat sampah, ibu pergi lupa 1 minggu tidak dibuang. Kira-kira baunya seperti apa, Bu? Sedap nggak, Bu? Sedap. Jadi baunya yang kurang, yang tidak enak itu dari ini, amonia dan H2S. Jadi semua bahan organik manusia bahkan juga begitu, ketika mengalami pembusukan akan menghasilkan ini. Ya. Nah, ini sifatnya beracun bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ketika terikat di sini, ini tidak masalah, Pak. Ketika amonia dan H2S ini masih berada di sini, itu tidak masalah bagi ikan yang ada di atas. Ikannya di atas, itu amonia dan H2S-nya di bawah, tidak masalah. Tapi pada kondisi tertentu ada peristiwa ini namanya umbalan, ya, atau bahasa teknisnya itu upwelling. Jadi bagian bawah air di danau itu berputar atau naik ke permukaan karena kondisi tertentu, curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Nah, maka amonia dan
H2S tadi yang terikat di bawah ini akan naik padahal di sini adalah tempat ikan hidup. Akhirnya ikannya pada kena racun. Yang terjadi adalah seperti ini, ya. Dan ini biasanya terjadi setiap tahun di semua danau, ya. Saya pergi ke Danau Maninjau di Sumatera Barat. Di sana juga begitu, ya, sama dengan di Kedungombo, sama dengan di Gajah Mungkur. Juga hampir setiap tahun mengalami kematian sampai jutaan ekor seperti ini. Ya, karena itu tadi, ya, racun yang ada di bawah naik ke atas, lepas ke udara gitu. Atau bahasa Jawanya biasa disebut umbalan, tapi kalau bahasa teknisnya upwelling namanya. Memang agak susah mengatasi hal seperti ini, ya, karena kita berada di perairan yang sangat luas. Kalau pakai ton pun agak susah, Pak, karena satu kolam gitu, ya. Nah, maka yang bisa dilakukan, nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan produk kita peranannya di mana untuk hal seperti ini, ya. Jadi kita memang agak susah. Yang bisa dilakukan itu adalah dengan pemberian pakan yang lebih hati-hati, ya. Misalnya tidak langsung bior banyak, tapi secara bertahap. Sehingga dipastikan bahwa pakan yang diberikan itu termakan semuanya, gitu. Mencegah atau mengurangi resiko ikan tidak termakan jatuh bablas ke bawah, gitu. Nah, biasanya Bapak ini cerita, ya. Jadi biasanya untuk mencegah terjadinya seperti itu, ini biasanya dibuat 2 sap, Pak. Jadi biasanya kalau karamba itu dengan 2 sap, ya. Ini di bagian sini itu biasanya ikan mas. Nah, di bagian sini itu ikan nila. Jaring-jaring gitu. Ini kan jaring-jaring semuanya, gitu. Jadi ini yang di pelampung-pelampung biasanya. Nah, seperti ini. Jadi yang diberi pakan ikan mas, Pak. Kasih pakan. Nanti kalau di sini tidak termakan, masih bisa dimakan oleh ikan nila di sini, gitu. Nah, ikan mas ini panennya 3-4 bulan. Ikan nila ini bisa 6-7 bulan atau 8 bulan. Bahkan sehingga biasanya 2 kali ikan mas, 1 kali ikan nila. Tapi kan ikan nila ini tidak memberi makan, bonus istilahnya ini, gitu. Ya, gitu. Nah, ini juga salah satu mencegah terjadinya hal itu, karena kalau pakan yang di sini tidak termakan, nanti bisa ada yang nadai di sini. Tapi itu pun masih banyak juga yang bocor, Pak. Ya, seperti di Cirata itu juga masih bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana peran produk kita untuk mengatasi hal itu. Nah, kondisi yang ketiga, ya, tadi ada penyakit, ada lingkungan yang kurang baik, yang tidak baik. Yang ketiga, kondisi ikan yang mendukung. Dalam hal ini, ikan mengalami kondisi stres. Sama juga dengan manusia, Bu, ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi banyak pikiran, banyak tekanan, stres, kira-kira mudah sakit tidak, Bu? Sembuhnya pakai apa, Bu? Sunpro. Sembuhnya begini, Bu. Tanggal 20, transfer masuk, 20 juta. Langsung bergas, sehat, ya, gitu. Jadi ikan stres, ya, karena perubahan cuaca ekstrim, ya, panas, dingin, hujan, panas, siang panas, malam hujan, nah, itu sangat mudah sekali. Atau hujan terus menerus, ya. Ini juga mendukung kondisi ikan menjadi stres, sehingga tubuhnya lemah. Karena kalau ikan stres, ini nafsu makannya menurun. Nah, nafsu makan menurun pasti menjadi lemah, sehingga mudah terserang penyakit, seperti itu. Nah, bagaimana peranan produk kita? Peran produk kita untuk mencegah dan menangani penyakit tersebut. Walaupun produk kita, ya, itu bukan dikategorikan sebagai obat. Jadi kalau sudah kena penyakit, untuk menyembuhkan itu harus dengan obat. Tetapi produk kita adalah untuk mencegah itu semua terjadi, ya, gitu. Untuk
mengatasi kondisi ikan yang yang lemah, maka kita mencegah jangan sampai ikan mengalami kejadian stres tadi. Dari mana kita mencegahnya? Ya dari peningkatan daya tahan tubuh ikan. Contohnya seperti kita sering kehujanan, sering capek, malam terlalu banyak online ya, kurang tidur, pagi harus nganter produk, harus ke kantor, di jalan kehujanan Pak Wardio. Nah, bagaimana memperkuat daya tahan tubuh kita? Makannya yang bergizi, terus setelah itu sebelum berangkat tes Sanpro tadi. Atau minum amne atau lecitin. Nah, itu untuk mempertinggi daya tahan tubuh kita, sehingga kehujanan dari Wonosari sampai sini ya Pak Wardio itu, tapi tetap sehat. Nah, seperti itu gambarannya. Biarpun ikan itu stres karena hujan panas, nah, tetapi dengan asupan gizi yang tinggi ya, maka ikan menjadi kuat daya tahan tubuhnya. Nah, disinilah peranan produk kita di situ. Nah, jadi kalau kita simpulkan seperti ini, kalau untuk mengatasi kondisi ikan yang lemah, yaitu dengan peningkatan nutrisi atau gizinya, sehingga daya tahan tubuh ikan meningkat, kuat terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan. Gitu. Kalau ada bibit penyakit, ya cara mengatasinya memang dengan sanitasi, mencegah masuknya bibit penyakit. Ya ini memang perlu penanganan secara teknis ya, misalnya dengan pemberian bahan-bahan tertentu untuk pencuci hama. Contohnya garam dapur tadi ya, untuk sebagai desinfektan atau pembunuh jamur dan sebagainya. Kemudian untuk menangani lingkungan jelek bagaimana? Ya meningkatkan kualitas kolam, peningkatan kualitas air, dan menjaga kelancaran proses penguraian atau dekomposisi bahan organik di dalam kolam. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama untuk meningkatkan nutrisi ikan, maka yang pertama menggunakan produk kita yaitu Nasa Viterna Hormonik. Mau pakai Viterna saja juga bisa, tetapi kalau paket yang komplit ya itu menggunakan ketiga produk ini. Ini adalah upaya kita untuk ini menjaga kondisi ikan tetap sehat ya, dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ikan sudah diberi pakan ya dari pakan pabrik misalnya, pakan pelet biasanya, ditambah dengan suplementasi atau tambahan produk kita, karena produk kita ini isinya gizi, bergizi tinggi, saripatinya gizi. Kalau ibu-ibu ada yang pengen tambah gemuk, silakan saja. Tapi ini ada cerita Bu, bener Bu, di Cirebon dulu. Ada distributor Nasa punya anak 6 tahun, kalau nggak 7 tahun. Anaknya kurus, kering, makan susah, sudah diberi vitamin, suplemen dari apotek, dari dokter, tidak naik nafsu makannya. Nah, secara diam-diam, setiap minum teh dia kasih Viterna 1 botol. Ternyata apa? Dalam waktu 2 bulan sudah gemuk Pak, Bu, anaknya itu. Nafsu makannya meningkat, anaknya tambah gemuk. Gitu. Tapi ya bedanya satu, kalau sudah gemuk tidak dipotong. Tapi itu ya, jadi karena Viterna atau produk kita itu adalah organik murni, isinya adalah suplemen atau gizi-gizi yang murni bagi ternak maupun ikan. Nah, karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan makanan atau nutrisi itu sama. Kalau makanan itu sudah diusus, usus tanaman, usus hewan, usus manusia, itu bentuknya sama. Nah, hanya bedanya sumber makanannya yang berbeda. Itu kan begitu. Tapi kalau sudah diusus itu sama, zat-zat gizinya. Sudah dalam bentuk zat nutrisi murni, ada protein, mineral, lemak, vitamin, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kandungan ketiga produk kita ini selain unsur-unsur ya, POC Nasa dan Hormonik ini yang walaupun ya peruntukan secara kemasan ini untuk tanaman ya, tetapi karena di situ ada unsur mineral, ada proteinnya juga, sehingga bermanfaat juga untuk ternak maupun ikan gitu. Mengenai cara pakainya nanti kita jelaskan. Ya, ini gampangannya seperti ini ya. Produk kita itu ya,
ikan sudah diberi pakan dari pakan pelet, ditambah dengan produk kita sehingga daya tahan tubuhnya meningkat dan kematiannya menurun. Nah, jadi peranan produk kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah menambah asupan atau kandungan gizi yang masuk ke tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya meningkat. Seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, karena tadi faktornya lingkungan, ikan, dan bibit penyakit, maka yang kedua adalah pengelolaan lingkungannya, tempat hidupnya ikan. Atau kalau kita rumahnya, maka kita harus juga membuat tempat hidup ikan ini sehat dan berkualitas. Ya. Nah, kalau produk kita itu menggunakan produk ini, ton, tambak organik Nusantara, yang pertama. Nah, bagaimana manfaat aplikasi atau penggunaan ton ini? Yang pertama, karena di situ ada kandungan-kandungannya yang berbeda, ada mineral-mineralnya, ada asam humat sulfatnya. Mineral-mineralnya ini pertama untuk menyuburkan plankton. Plankton itu adalah makhluk hidup tumbuhan yang kecil-kecil di dalam ikan sebagai makanan alami. Ya, kita tidak bisa melihat plankton kecuali dengan mikroskop. Tapi kita bisa melihat plankton itu sudah tumbuh atau belum dari warna airnya. Jadi warna hijau itu berarti jenis plankton yang memberi warna hijau, kuning dan sebagainya, itu berbeda. Kemudian menciptakan kondisi lingkungan yang ideal untuk kehidupan ikan. Menciptakan keseimbangan ekosistem, jadi kondisi atau kestabilan air, ya, air tidak mudah berubah-ubah kondisinya dalam hal ini, ya. Memang kalau suhu ini pengaruhnya dari sinar matahari, ya. Tetapi termasuk di sini keasaman dan sebagainya ini bisa kita stabilkan dengan menggunakan ton ini. Lalu yang asam humat kandungan di dalam ton ini untuk mengikat racun-racun tadi, ada amonia, ada H2S tadi. Hasil dari pembusukan bahan-bahan organik. Mungkin ada ikan mati di dasar, nah, busuk di situ. Karena ikan tidak mesti terapung, ya. Kalau terapung bisa kita ambil, tapi ada yang tenggelam, mengalami pembusukan di situ, menghasilkan racun. Nah, dengan asam humat ini akan diikat dan dinetralkan. Kemudian juga kalau ada pencemaran dari luar, misalnya kita seorang pemelihara ikan menggunakan air dari irigasi. Nah, di atas ada orang atau ibu-ibu mencuci pakai deterjen, masuk ke aliran air, masuk ke kolam. Nah, zat-zat semua itu kan mengandung ini logam berat. Nah, maka dengan ton asam humat ini bisa diikat sehingga bisa mengendap ke bawah, sehingga tidak membahayakan bagi ikan yang hidup di atasnya. Kita dulu pernah ada cerita Bapak sekalian, waktu kita melakukan kesaksian di Sleman sini, di daerah Minggir. Ibu besok Ibu Minggir? Minggir bukan. Di Kecamatan Sleman itu ada Kecamatan Minggir, Pak. Bukan Minggir ya, tapi kita namanya Minggir. Di sana kan banyak dipelihara udang galah. Ya, kesaksiannya ada di video itu. Nah, suatu saat ada seorang petani habis menyemprot pestisida, itu mencuci tangkinya di saluran air. Nah, sehingga sisa-sisa pestisida yang ada di tangki itu larut ke saluran irigasi. Sehingga banyak kolam-kolam udang-udang yang dipelihara yang mengambil air dari saluran di situ yang paling tidak menggelepar-gelepar. Banyak juga yang mengalami kematian. Tapi alhamdulillah peternak ikan kita namanya Mas kok lupa saya, di CD itu ada yang menggunakan produk ton secara rutin. Itu kalaupun terserang hanya pusing-pusing saja, gampangnya gitu ya. Tapi tidak ada yang mengalami kematian. Nah, itu beda, sangat beda sekali, sehingga pada saat itu beliau tetap panen. Yang lain dipanen dini karena ada pencemaran dari orang yang mencuci pestisida tadi. Nah, alhamdulillah yang pakai ton secara rutin, nah, itu alhamdulillah ya hanya stres sedikit lah, mengambang dikit, diganti air yang baru, yang tidak tercemar, sudah sehat kembali. Nah, seperti itu.
Kemudian juga kalau pada kolam di tanah, nah kolam di tanah ini kan kalau kolam yang pakai plastik atau bak di ikan lele misalnya, kan bisa dicuci bersih ya Pak ya. Tapi kalau pakai kolam tanah itu pasti akan tertinggal lumpur di sini. Ya. Lumpur ini sifatnya juga beracun karena lumpur ini berasal dari pembusukan dari pakan, dari tumbuhan dan sebagainya tadi. Nah, ini biasanya jarang atau susah dibersihkan secara total ya, maka akan tetap meninggalkan di sini ini sisa budidaya. Nah, maka dengan perlakuan asam humat atau ton ini yang mengandung asam humat, nah asam humat itu akan menetralkan sisa-sisa racun hasil budidaya sebelumnya. Ini terutama pada kolam dari tanah ya, yang tidak bisa dibersihkan 100%. Nah, itu adalah peranan produk kita yang pertama ton untuk pengelolaan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, kepentingan untuk menjaga ini penguraian bahan organik secara menjaga kelancaran penguraian bahan organik. Nah, inilah peran dari probiotik tangguh. Jadi probiotik tangguh ini kandungannya berbeda dengan ton. Kalau ton itu kandungannya adalah tadi ada mineral-mineral, ada asam humat atau asam organik. Tetapi kalau tangguh ini kandungannya bakteri-bakteri yang menguntungkan, yang berperan di dalam ini penguraian bahan organik gitu. Apa manfaatnya ya? Penguraian bahan organik menjadi lancar ini ya, mencegah terbentuknya ini senyawa amonia dan H2S. Jadi dalam proses pembusukan pakan atau ikan yang mati ini tetap ada terjadi senyawa ini, tetapi oleh probiotik tadi, oleh bakteri yang ada di dalam tangguh akan diproses lebih lanjut menjadi senyawa atau zat yang tidak beracun, namanya nitrat gitu. Jadi tidak akan terjadi akumulasi. Akumulasi itu bahasanya apa Pak? Penumpukan. Betul. Penumpukan amonia dan H2S di dalam kolam, ada di dalam lumpur. Jadi ketika terbentuk ini langsung dirubah ke dalam senyawa berikut ya oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tangguh tadi. Nah, kemudian karena di dalam kolam ini juga terjadi namanya kompetisi, Pak. Antara bakteri yang menguntungkan, ada bakteri yang merugikan. Nah, tergantung akibat yang terjadi atau kondisi yang terjadi itu tergantung persaingannya ya. Gampangannya kalau di suatu kampung ada banyak orang baik dan orang jelek, maka akan dicap dari menang mana persaingannya gitu Pak ya, gitu. Misalnya suatu kampung lebih banyak premannya, maka orang akan kan kampung preman, kan begitu. Tapi suatu kampung banyak ustadznya, kampung ustadz. Nah, gampangnya seperti itu Bu ya. Di kolam pun terjadi persaingan antara bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Nah, dengan pemberian tangguh ke dalam kolam tempat budidaya ikan kita, ini akan menambah populasi atau jumlah bakteri yang menguntungkan, sehingga nanti akan menekan, ya bisa menekan perkembangan bakteri yang merugikan. Gitu. Nah, dengan peningkatan jumlah populasi bakteri yang menguntungkan tadi, maka akan mencegah resiko terjadinya penyakit pada ikan yang kita pelihara. Gampangannya seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari penjelasan kita tadi. Nah, nanti Bapak bisa ini secara singkat bisa menjadi pedoman kita untuk menjelaskan kepada calon customer kita ya. Kalau persoalannya untuk meningkatkan pertumbuhan ya, meningkatkan daya tahan tubuh, nah menggunakan gitu. Kalau untuk pengelolaan lingkungan menggunakan dua produk kita ini. Nah, biasanya kita kombinasikan. Jadi inilah produk-produk kita untuk perikanan, ada 5 ya. Dengan masing-masing peranannya tersendiri ya. Untuk pengelolaan lingkungan menggunakan ton dan tangguh, untuk peningkatan daya tahan tubuh dan pertumbuhan yang lebih cepat menggunakan Veterna, PU-Sinasa dan hormonik seperti tadi. Tuh.
Nah, itu Bapak sekalian penjelasan kita tentang peranan produk NASA, produk kita untuk manajemen pengelolaan budidaya ikan yang ideal, seperti itu. Nah, silakan kami buka forum diskusi untuk bertanya jawab atau ada hal-hal yang akan disampaikan, monggo silakan. Bapak, mas maupun ibu-ibu, monggo. Monggo. Dari Bantul, pertama saya akan menyampaikan, kebetulan baru kemarin bulan Oktober November saya melakukan sendiri karena punya kolam, Pak. Terus saya aplikasikan itu pakai Poknasa, Viterna, Hormonik, Ton dan probiotik tangguh. Waktu itu lele, Pak. Saya budidaya lele. Pertama baru coba apakah produk-produk ini nanti gimana. Waktu itu tebar 2000 ekor, Pak. 2000 ekor dan hebatnya itu dari 2000 ekor itu tingkat kematiannya itu hanya sekitar 50, Pak. 50 ekor. 50 ekor itu selama 2 bulan. 2 bulan 10 hari itu sebenarnya udah panen, Pak. Iya, masalahnya pas waktu itu, pas 2 bulan itu ada yang pesen. Terus saya ambilkan. Itu ternyata untuk ukuran 1 kilo itu udah 7 sampai 8 ekor. Iya, 2 bulan. Dan itu diperkirakan sama pengepul sama bakul itu, kan mau tak jual, Pak, itu, Pak. Itu sekitar 1,5 kintal, Pak. 1,5 kintal saya mengeluarkan biaya untuk pakan, itu yang PF 1000, itu sekitar 10 kilo, Pak. PF 1000 itu hanya 2 minggu pertama, terus habis itu saya teruskan dengan M1, Pak. M1 2 karung itu per karungnya yang 20 kilo. 20 kilo, iya itu. Terus pas waktu mau panen, Pak, itu ya mungkin malah kena bencana kemarin. Iklim itu, cuaca badai cempaka itu kan mengakibatkan banjir, Pak, tempat saya. Jadi hilang semua, Pak. Ditanyakan gini, Pak. Yang pertama, kita kandungan protein yang berbeda-beda, Pak. Bilang itu di kolam yang tenang. Turun. Untuk Pak Arif ya, dari Bantul ya, yang sebenarnya secara teknis alhamdulillah sudah bagus, Pak ya. Kematiannya rendah, kemudian ini pertumbuhannya cepat ya, karena 60 hari ini biasanya masih 10-12 ya, Pak ya, kalau orang umum yang tidak menggunakan produk NASA. Ini maksudnya tahu ya, Bu? 78 ini artinya apa? 1 kilo itu isinya 7 sampai 8 ekor. Nah, biasanya yang tidak pakai produk NASA itu 60 hari atau 2 bulan ini rata-rata baru 10 sampai 12 ekor, masih kecil-kecil. Tapi dengan produk NASA alhamdulillah pertumbuhannya cepat sehingga ukurannya sudah 7 sampai 8 ekor per kilo gitu. Kemudian juga kematiannya yang rendah. Tapi memang karena faktor
si cempaka tadi ya, namanya bagus tapi merugikan sehingga banjir ya. Mudah-mudahan nanti kita doakan Pak Arif untuk berikutnya tetap sukses dan bisa dipanen semua ya. Gitu, ya. Baik, pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi kita memberikan pakan itu sesuai dengan kebutuhan dari si lele sendiri, Pak. Kalau soal merek dan sebagainya itu sebenarnya tidak menjadi patokan. Tapi yang menjadi patokan kan kadar ini. Nah, kalau pada saat starter, istilahnya starter itu ya 0 sampai 1 minggu. Kan biasanya pakai apa? Pakai D0 yang masih tepung. Nah, itu kan proteinnya di atas 40. Up gitu ya, di atas gini. Ya. Jadi ini Pak yang kita jadikan pedoman, bukan merek, bukan apa, tapi kandungan proteinnya memang. Memang kalau yang pakan kelas 3, kelas 2 kan berbeda Pak. Walaupun starter kan mesti di bawah ini toh, 32-30% ya. Maka kita sarankan Pak, kalau pada saat starter atau di bawah kurang dari 1 bulan, pakailah pakan yang kualitas nomor 1 ya. Karena di situ kuncinya. Istilahnya waktu anak-anak seperti bayi itu kita pacu pada saat pertumbuhan awal. Nah, kemudian kalau sudah di atas 1 sampai 1 bulan ke atas ya. Ini 1 bulan ke atas, kalau untuk pertimbangan ekonomi bisa saja mungkin pakan kelas 2 dengan kadar protein sekitar 35 ya gitu. Tapi nanti tambah produk kita, produk NASA. Tapi sebenarnya begini Pak, kalau kita tanpa mengurangi atau menurunkan kualitas pakan pun, tapi dengan produk kita, nanti kita juga akan tetap efisien. Cara efisiennya dari mana? Dari jumlah konsumsinya gitu. Jadi kita memang mengejar pertumbuhan yang cepat, sehingga nanti secara ini tetap akan rendah. Contoh yang digambar tadi, itu kan namanya Pak Sanusi. Stokis kita yang polisi itu, yang sering di kantor. Itu kan yang itu. Itu juga tetap menggunakan pakan berkualitas nomor 1 Pak, selama pemeliharaan. Nah, tapi beliau tetap efisien dalam penggunaan pakan, artinya biaya pakannya tidak membengkak. Karena apa? Karena pertumbuhannya sangat cepat. Beliau menggunakan Masamo. Masamo itu bukan merek kosmetik, Bu. Masamo ini jenis lele. Ya, jadi ada lele itu macam-macam, Bu. Ada Masamo, ada Dumbo, ada Sangkuriang, ada Python namanya itu. Tapi kalau kita tahu dengan cuman Dumbo gitu ya. Yang umum kan Dumbo, tapi jenis-jenisnya macam-macam. Nah, beliau menggunakan jenis Masamo itu, Pak. Itu dalam waktu 60 hari sudah ukuran sama dengan panjenengan, itu bukan, 50 hari, sudah 78. Dan pakannya sangat efisien sekali. Jadi kalau pada akhirnya, kalau patokan petani kan ini Pak ya, 3 sak. Atau 90 kilo. Nah ini informasi juga bagi teman-teman ya. Jadi biasanya petani itu menggunakan standar ini. Setiap 1000 ekor, itu akan menghabiskan 3 sak atau 90 kilo. Nah nanti pasti akan ditanya, nek nganggo NASA iso apa ngedunke pakan saka 3 sak? Biasanya akan ditanya begitu. Maka panjenengan bisa menjawab, insya Allah bisa. Karena sudah banyak sekali ya kesaksian-kesaksian, tiap 1000 setelah pakai produk kita itu bisa 2,5 sak. Bahkan ada yang 2 sak ya, tetapi kita ya low profile saja. Rata-rata 2,5 sak. Nah, setengah sak ini masih lebih murah daripada produk NASA yang dipakai. Gitu. Ini dari sisi penggunaan jumlah pakan, kita belum bicara dari pertumbuhannya, akan berbeda begitu. Jadi kalau menurut saya Pak tadi saran kita adalah tetap saja menggunakan pakan kualitas nomor 1. Nanti Bapak efisiensi pakannya dari ini. Sehingga nanti FCR ini adalah jumlah pakan dibagi jumlah hasil panen. Nah,
Kalau Bapak tadi misalnya jumlah pakannya habis berapa Pak tadi totalnya? 2,5 berarti. 2,5 Iya. sak? Iya, 2,5 sak itu berarti berapa? 50 kilo? 50 kilo. Jumlah panennya berapa Pak? Jumlah panennya ya belum ketahuan. Belum Maksudnya ketahuan itu, ya. ya diperkirakan 1 kintal lebih. 1 kintal ya 100, maka ini setengah. Wah ini kok luar biasa sekali Pak. Setengah ini artinya apa? Untuk menghasilkan 1 kilo ikan itu perlu setengah kilo pakan. Gampangannya seperti itu. Nah itu Pak, jadi menurut saya saran kita pakai pakan yang baik saja untuk memacu pertumbuhannya yang cepat. Karena memang ada begini Pak, karena ada yang mencoba pakai pakan KW2, artinya kualitas nomor 3, plus produk kita, itu dibandingkan dengan pakan KW1 tanpa produk NASA itu lebih rendah. Nah, memang kita tidak bisa meningkatkan 100%, maksudnya begini, salah satu fungsi dari produk kita selain menambah kandungan gizi, itu juga meningkatkan penyerapan gizi yang ada di pakan itu. Nah kalau pakannya gizinya ada sudah rendah, kan tidak ada yang mau diserap, ditingkatkan penyerapannya Pak. Gitu. Sehingga anjuran kita tetap pakai pakan kualitas nomor 1, nanti efisiensinya dari jumlah pakannya, gitu, bukan dari harga per kilonya. Kemudian untuk pemeliharaan ikan nila pada kolam diam itu bisa Pak? Bisa, tetap bisa. Kalau ikan mas memang baik yang air deras, tapi kalau nila tidak begitu signifikan perbedaannya. Kalau tidak memungkinkan ada air deras, pakai alam kolam. Bahkan di umumnya kan pakai alam kolam, alam diam ya Pak untuk nila. Jadi tetap bisa begitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo Bu. Oh ya, cara pakainya. Nah, ini saya gantikan slide-nya ya. Silakan dinikmati dulu hidangannya. Oh, enggak ada ya. Terus tadi sama satu belum Pak, yang aplikasi pas hujan. Itu aplikasi pakannya bagaimana? Itu soalnya kemarin bisa saya gitu, saya enggak pakai takaran Pak. Kognasa hormon sama fiternanya. Iya, semua sekali mau mengaplikasikan pakan itu tak campur di situ. Sebenarnya kan 3 itu dicampur dulu, baru dicampur 1,5 liter air, itu bisa untuk 5 sampai 7 kilo. Tapi saya sekali makan tak campur itu. Jadi istilahnya overdosis, bisa kelemon. Sudah menghabiskan 79 sak pada umur beripakan itu umur 3 bulan. Umur 3 bulan baru beripakan itu umur 3 bulan. Umur 3 bulan baru makan. Ini cara pakainya Bu ya. Sampai sekarang ini produknya saya sudah dihabiskan ini berapa botol Pak? Sudah kegunaannya NASA ini sudah menghabiskan produk NASA. Sekarang ini pakan yang dipakai ini namanya apa Pak? Men 2. Ya. Ini yang dipakai produknya apa nih Pak? Produk NASA. NASA ini ya.
sudah menghabiskan berapa Pak? Sudah menghabiskan 79 gak diberi jenazah dicampur dengan pakan kira-kira jumlah 5 kg yang akan nanti dicampur dengan 1 tutup botol jenazah. Tujuannya adalah agar jenazah meresap dan merata ke dalam pakan pelet. Dan ini akan menambah kandungan nutrisi dari pakan pelet itu sendiri. Hasil jenazah dicampur dengan sejumlah air, kemudian digunakan untuk membasahi pakan. Tujuannya adalah agar jenazah meresap dan merata ke dalam pakan pelet. Dan ini akan menambah kandungan nutrisi dari pakan pelet itu sendiri. Saya tunggu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Saya berikan kepada ikan. Adalah agar terus Nah, caranya seperti itu Bu ya. Jadi kalau ini kan hanya POC NASA karena itu dulu sebelum ada Viterna tahun 2003. Jadi ketiga produk dicampur menjadi satu ya. Viterna, NASA, Harmonik. Nah, masing-masing satu botol. Dicampur menjadi satu ya. Ini dicampur menjadi satu. Dicampur dulu di dalam sebuah ember atau apa ya. Nanti dimasukkan lagi ke botolnya, ini kan sama saja. Atau kalau mau dijadikan satu ya ditaruh di botol air mineral misalnya, kan cukup ya gitu. Nah, lalu pemberiannya seperti tadi, itu dosisnya adalah 1 tutup untuk 3-5 kg pakan. 1 tutup botol campuran ketiga produk ini atau oplosan. Nah, inilah salah satu oplosan yang tidak memabukkan itu ini. Jadi oplosannya diambil 1 tutup untuk 3-5 kilo. Kalau dikasih 1 kilo bagaimana? Tidak apa-apa. Bahkan Pak Andi tadi tidak pakai ukuran gitu ya. Intinya karena produk kita itu adalah organik ya, sehingga tidak berbahaya, tidak beracun dan sebagainya. Nah, supaya merata dicampurkan dalam 3-5 kilo, maka secara teknis harus ditambah jumlahnya atau volumenya. Nah, maka bisa dicampurkan dengan air 1 liter atau setengah liter. Itu. Tetapi sebaiknya begini Bu, kalau pemberian pakan itu tidak langsung habis sebanyak ini. Kalau di film tadi kan pakannya memang sudah di atas 5 kilo. Maka 1 larutan ini bisa dicampur sekalian. Tapi kalau pakannya misalnya baru 1 kilo, baru 2 kilo, maka larutan ini tidak harus dicampurkan semuanya. Ya, karena pemberian pencampuran itu sebaiknya dilakukan pada pakan yang mau diberikan pada saat itu. Jangan sekarang dicampur, diberikan nanti atau besok. Jangan.
Karena bisa berjamur atau pakannya karena sudah basah bisa hancur dan sebagainya. Gitu. Jadi begitu ya. Sangat mudah sekali ya. Cukup dicampurkan dengan pakan. Sebenarnya kita mencampur dengan pakan pelet ya. Ini kan hanya istilahnya kita titip ya. Titip saja ke pelet supaya produk kita itu masuk ke ikan. Itu ya. Ya, gambarannya seperti itu. Terus tadi Pak ya, untuk pemberian pakan di musim hujan ya. Yang dimaksud bagaimana? Waktu atau bagaimana Pak? Kalau waktunya, jadi ikan itu sifatnya kalau pada suhu dingin akan diam atau kurang nafsu makannya. Ya maka kita lihat-lihat, kalau memang hujannya sangat tinggi, terus nafsu makannya airnya dingin, jangan diberi dulu ya. Karena nanti kalaupun diberi dia tidak akan dikonsumsi. Tapi sebenarnya kalau pada ikan lele lebih mudah Pak kontrolnya, karena kan pakan terapung. Sehingga kita melihat respon dari ikan itu seperti apa ya. Ya mungkin bisa dicoba saja, kalau tetap direspon ya. Makanya kalau pakan lele itu sebaiknya pemberiannya bertahap, jangan langsung bior Pak. Tapi melihat respon ikan ya. Begitu. Ada lagi Bu, silakan atau Bapak. Oh iya, yang tahun ini ya. Ini ada filmnya lagi Bu. Nah, ton itu diberikan pada dua fase atau dua tahap. Kalau kolamnya itu kolam tanah seperti ini, ya maka sebelum isi air juga harus diberi perlakuan ton dan ton saja, ya gitu. Nah, caranya bagaimana? Dilarutkan lalu disiramkan secara merata ke dasar kolam atau dasar tambak, gitu. Khususnya pada dasar yang tidak bisa kering seperti ini, ya. Karena pada tempat yang tidak bisa kering inilah tempat timbunan lumpur-lumpur sisa budidaya sebelumnya yang mengandung amonia dan hidrogen sulfida atau H2S tadi yang tinggi itu. Jadi dilarutkan lalu disiramkan. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah 2,5. Sebenarnya dosisnya mengikuti ya
5 kotak per hektar. 5 kotaknya berarti 15 kilo. Bukan ini, bukan 5 kotak. Tapi 1 kotak per hektar. Atau 3 kilo per hektar. Gitu. Jadi 1 hektar per hektarnya itu 1 kotak atau 3 kilo. Nah, menyesuaikan. Kalau kolamnya kecil ya nanti cukup beberapa sendok saja. Menyesuaikan. Kalau ukuran 10 kali 10 meter persegi, ini hanya 3 sendok makan. Dilarutkan lalu disiramkan saja. Tuh. Merata. Tapi pada kolam-kolam yang dari semen, dari plastik tidak perlu dilakukan. Karena di situ kan bisa dibersihkan merata ya. Tidak ada sisa-sisa lumpur yang ada di situ. Itu. Nah, ini jadi pada saat persiapan khusus untuk kolam tanah. Lalu pemakaian berikutnya adalah selama budidaya berlangsung. Nah, itu dosisnya adalah 1 kilo per hektar. Bukan 1 kotak ya, 1 kilo per hektar. Atau 1/3 kotak. Atau 4 botol ton yang kecil itu. Untuk 1 hektar. Kalau untuk kolam yang kecil-kecil cukup 1 sendok saja. Dilarutkan, disiramkan setiap minggu sekali ke air kolam. Seperti ini. Terus tangguh probiotik juga begitu. Tangguh probiotik diberikan bersamaan dengan ton. Dicampurkan bisa. Kalau tangguh probiotik dosisnya adalah 1 botol per hektar. Selama budidaya berlangsung. Jadi kalau ukuran kolamnya kecil ya cukup 2 atau 3 tutup saja. Dilarutkan lalu disiramkan ke kolam. Itu. Jadi pemberiannya harus rutin setiap minggu sekali paling tidak. Gitu. Bagaimana Bu? Sudah jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Atau Mas atau Mbak? Jadi kenapa kita harus memberikan setiap minggu atau secara rutin? Karena kondisi air ini semakin lama semakin menurun. Atau kepentingan kita untuk menjaga kestabilan air. Ya, sehingga selama peliharaan itu ikan kondisinya tetap nyaman-nyaman saja. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin bisa kita akhiri, ya. Jadi itu adalah penjelasan kita tentang produk-produk NASA, produk-produk kita di bidang perikanan, ya, yang mudah-mudahan menjadi informasi atau bekal bagi teman-teman sekalian dalam memasarkan produk NASA. Jadi produknya sudah tahu, cara kerjanya sudah tahu, cara pemakaiannya sudah tahu, ya. Tapi mungkin nanti kalau ada hal-hal di lapangan yang sifatnya insidentil sehingga memerlukan sebuah informasi, ibu-ibu bisa SMS atau WA ke nomor saya begini, Bu. Nah, silakan, ya. Tuh. Ada dua layanan konsultasi untuk peternakan perikanan. Yang ini saya, yang kedua ini sama. Nah, hanya beda di sini aja, ya. Karena untuk layanan konsultasi itu kita sudah diberikan perusahaan nomor berurutan, halo, ya. Kalau Pak Bahar kan belakangnya 5, ya. Nah, 5 untuk Pak Bahar. 6. Ya, baik Bapak sekalian, mudah-mudahan informasi yang tadi berharga bagi teman-teman sekalian, ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, ya. Mungkin ada yang datang dari mana? Solo, Sragen, ada ya? Oh, cukup banyak, ya. Ya, terima kasih dan kita ingatkan ya untuk minggu depan temanya adalah tentang kelapa sawit. Nah, ini mungkin informasi juga yang penting bagi
teman-teman distributor, minggu depan temanya adalah kunci sukses budidaya kelapa sawit di lahan pasir dengan menggunakan produk NASA. Ya, kita tahu bahwa kelapa sawit ini sangat potensial untuk pemasaran produk kita karena di situ menjanjikan peluang masif income, ya, peluang terjadinya transaksi dalam jumlah yang besar yang menjadi potensi penghasilan Anda dalam jumlah besar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya.